kan lucunya secara rasional itu anggaran turun langsung masuk ke rekening mereka. Nah, langsung masuk ke rekening mereka. Nah, saya ada di mana? Orang saya yang nganggarin, gimana ceritanya? Nah, udah itu juga langsung masuk ke rekening mereka. Gitu. Jadi nggak ada, apalagi bahkan saya menginstruksikan kalau memang ada pemotongan laporkan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Senang sekali saya Baru Tama bisa hadir menyumbai Anda pemirsa di rumah dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan spesial edisi Melekat kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa. Ya, beliau juga lama bergelut di politik, bahkan sekarang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Siapa dia? Mari kita sapa. Bapak Khalid Ismail. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Kondisi prima dong hari ini, Pak ya? Oh iya, harus tahun baru kan? Tahun baru. Ya awal tahun mesti harus begitu. Pak Khalid Ismail ini menarik, Pak. Jadi perjalanan program kita tentu kita menghadirkan sosok-sosok yang penuh prestasi, bahkan yang cukup luar biasa di kancah perpolitikan. Nah, kita akan bicara sedikit, Pak, tentang karir Bapak. Ini karena Melekat ini saya ingin coba lebih dekat dengan Pak Khalid Ismail. Biar rakyat juga paham. Karena sebagai wakil rakyat tentu harus terlihat lebih merakyat begitu, Pak ya. Iya, karena konstituen Bapak luar biasa nanti. Kalau di mana Pak konstituen Bapak, Pak? Kalau dapil Bapak sendiri? Alhamdulillah, karena memang keberangkatan saya di sini karena mereka. Betul. Jadi konsekuensinya adalah saya harus lebih dekat dengan konstituen. Betul. Itu. Terus yang kedua bahwa kita akan merubah paradigma yang dianggap bahwa dewan representatif dari masyarakat dalam tanda petik, tapi masih kurang banyak yang belum mendengar apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat. Maka paradigma ini kita coba pelan-pelan dengan melakukan approach people to people, approach man to man. Baik. Bahwa apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi aspirasi mereka ini kita coba komunikasikan, kita integrasikan dengan program, baik program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan kita lebih mengarah kepada program pemerintah daerah, karena kalau pemerintah pusat lebih mengarah atau lebih banyak kepada program yang sifatnya given ya, diberi. Nah, kalau di daerah ini kan lebih mengedepankan bagaimana kelompok masyarakat ini lebih menggali kepada potensi daerah dengan mengedepankan kearifan lokal. Wah, luar biasa Pak Ketua ya. Kalau misalkan kita bicara di kedewanan sendiri, aktivitas seorang anggota dewan, khususnya apalagi ketua ya, memimpin satu buah lembaga konstitusi yang punya marwah di hadapan masyarakat. Pertanyaan pertama saya, berat tidak Pak mengemban amanah ini, Pak? Yang jelas kalau bicara amanah itu bukan harus dipikirkan ya, dijalankan. Nah, ketika dijalankan sesuai dengan koridor, sesuai dengan tupoksi, kemudian nggak ada sesuatu yang berat gitu. Kalau yang berat itu yang tanda petik kan gitu. Jadi kan ini adalah sebuah konsekuensi. Betul. Ketika kita memilih terjun di politik, ya konsekuensinya ini. Maka nggak usah ngeluh dengan konsekuensi. Jalankan dengan baik, insya Allah. Nah, kalau tidak baik, ya konsekuensinya tadi pasti akan menjadi sebuah beban. Gitu. Baik. Dan ini juga banyak tentu Pak konstituen Bapak, bukan hanya di wilayah Bapak saja. Betul. Sekabupaten Tangerang menitipkan amanah begitu kepada Bapak. Nih, untuk layanan dasar sendiri, banyak Pak layanan dasar yang mungkin sebagian orang ada yang mengeluhkan. Misalkan layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Bapak menilai seperti apa perkembangan Kabupaten Tangerang? Iya,
Jadi layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kan kita ngelihat bahwa kita masukkan dengan apa sih yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Nah, yang direncanakan dalam frame pembangunan ini yang tertuang dalam visi dan misi. Nah, itu pun yang tertuang dalam visi dan misi kemudian dibingkai dalam sebuah rencana pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pemerintah daerah mau ngapain. Tapi dalam subtema per tahun juga tadi karena itu harus dihitung berapa persen capai yang sudah dilakukan selama kurun waktu yang sudah ditentukan. Jadi mesti harus disesuaikan. Nah, lebih dari itu ketika bicara pelayanan dasar kan tidak cukup hanya pada tataran infrastruktur yang disiapkan, tapi lebih mengarah bagaimana pola dan gaya hidup sehat buat masyarakat. Wah, ini menarik. Itu kan? Iya, karena ya infrastruktur kita siapkan, tapi pola pikir gaya hidup yang tidak sehat ini kan tentunya akan sia-sia. Betul. Nah, pemahaman itulah yang mesti kita perjuangkan dan kita sosialisasikan. Nah, itu yang kaitan dengan objek yang ada di masyarakat. Mau sejauh apapun ketika kita sudah siapkan infrastruktur begitu banyak, tapi tidak mengedepankan lagi kepada ya pemahaman SDM masyarakat yang tadi kan nanti bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini menarik. Nah, ya makanya tadi ketika kita sudah melakukan bagaimana masyarakat agar cara hidup sehat, gaya hidup sehat, pola hidup sehat, nanti akan tadi imbasnya ya nanti sifatnya adalah preventif. Itu. Nah, ini yang kita maksud dengan tadi Tangerang Sehat itu. Jadi Tangerang Sehat menjadi prioritas, Pak ya? Iya. Karena memang bagaimanapun juga pemerintah daerah harus menjamin kesehatan, apalagi buat masyarakat yang tidak mampu. Catat itu. Harus menjamin. Nah, artinya menjamin itu tadi kita sudah siapkan umpamanya program untuk Tangerang Sehat dalam bentuk kartu ya. Nah, ini pastikan dulu semuanya. Nah, ada program BPJS ya kan, mandiri dan lain sebagainya, kemudian Jamkesda apa. Nah, pastikan dulu dari total semuanya. Artinya bahwa masyarakat merasa terjamin ketika mereka mengalami sakit, apalagi buat masyarakat yang tidak mampu. Nah, artinya mereka ini ya tinggal mendapat pelayanan. Jadi tidak ada persyaratan yang harus dipinta A, B, C. Gitu kan? Rumit begitu ya? Nggak perlu rumit, kita kasih permudah. Jadi karena memang pelayanan dasar tentu, apalagi pelayanan kesehatan ini jadi prioritas, maka siapapun warga Kabupaten Tangerang berhak mendapatkan itu. Dan diberikanlah kemudahan untuk itu begitu ya. Supaya ketika sehat, pikiran sehat, maka aktivitas luar biasa gitu. Iya, Pak. Selain kesehatan, ini pendidikan penting juga, Pak. Karena kan banyak setiap daerah pendidikan menjadi sorotan utama, apalagi ya misalkan gap antara perkotaan dan daerah atau pelosok dan wilayah sentral, Pak, di dekat ibu kota. Ini penting juga. Nah, seperti apa penataan di Kabupaten Tangerang Bapak melihat? Iya. Sebenarnya ya tadi sudah bagus lah ya. Cuman ya tadi alangkah baiknya kan ada beberapa, karena memang ini sudah menjadi rencana program daerah yang Kabupaten Tangerang biar masyarakatnya cerdas. Tentunya ada beberapa indikator. Nah, sebagai leading sektor adalah Dinas Pendidikan. Nah, kemudian Dinas Pendidikan ini kan mesti harus mampu mengimplementasikan, mampu grand design, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di Pemda yang leading sektornya adalah Dinas Pendidikan.
maka mampu harus bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Mampu berkomunikasi dengan pelaku-pelaku pendidikan, mampu berkomunikasi dengan NGO dan lain sebagainya yang lintas sektor. Nah, lintas sektoral yang memang tadi. Nah, kemudian mampu merumuskan persoalan-persoalan. Karena dengan mampu mampu memapping persoalan-persoalan apa sih sebenarnya? Iya. Persoalan pendidikan, apakah itu kait dengan infrastruktur? Oke. Apakah itu kaitan dengan SDM? Apa mungkin Pemerataan itu pendidikan. kaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya ini tadi. Nah, sehingga nanti persoalan pendidikan yang krusial apa sih? Iya. Itu apa? Apakah kekurangan sanprasnya? Oke. Ini akan terlihat. Nah, maka di masa akhir jabatan Pak Bupati ini saya mengapresiasi bahwa di jelang-jelang akhir masa jabatan beliau ini ditotalkan, Iya. diselesaikan, Oke. gitu kan? Dan insya Allah nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Oke. Kalau nggak salah di bulan Maret, capaiannya sudah sampai mana, gitu kan? Kaitan dengan tadi pendidikan yang tidak bisa, pastinya kan bukan hanya sarana prasarana, sanpras, Oke. tapi kait dengan capaian prestasi dan lain sebagainya. Oke, itu terlihat nanti Pak. Ya, Oke, memang tanggung jawab atau tupoksi anggota dewan itu budgeting, regulasi, Betul. dan juga controlling. Jadi tadi termasuk bagian dari controlling, artinya akan mengawasi hasil Ya. atau optimalisasi yang dilakukan di KKPD sendiri, Pak. Betul, betul. Oke, Pak, ini menarik kita lebih dalam nanti tentang profil Pak Ketua ini. Pak Ketua di partai ini kan luar biasa, Pak. Sepak terjang Pak Ketua. Ini menarik, Pak. Kalau misalkan kita lihat track record-nya mulus-mulus saja, Pak. Iya kan, sampai akhir. Nah, ini mudah-mudahan sampai akhir selesai semua, Pak, ya, masa jabatan. Iya, ini sudah berjalan 4 tahun. Ini udah tahun politik, Pak, tahun 2023. Ini Ya, menarik. rekam jejak ini pasti kan akan berpengaruh Oke. ya. Apalagi ya kalau mulus-mulus ya bukan begitu. Jadi karena memang semua saya hanya sebatas menjalankan tugas partai yang diberikan kepada saya. Maka ketika partai memberikan tugas kepada saya, ya tadi berarti partai mempercayakan ke saya. Dan siapapun yang memberikan kepercayaan itu, maka tadi saya nggak mau mencia-siakan kepercayaan. Oke. Wah, ini luar biasa. Ini statement apa ya, gacor lah ibarat. Kalau pertanyaan seperti ada 2, Pak, menarik ini. Ini momentum tahun depan ini, pertama ada pileg, kedua adalah pilbub, iya kan. 2 momentum besar ini sebenarnya ada kesempatan ya buat Bapak. Pertama, Bapak sudah 1 periode, kemungkinan ada potensial untuk ke depan lagi, apalagi bagus popularitas Bapak. Yang kedua, ini tertarik sebagai kepala daerah Kabupaten Tangga, ini udah mulai persiapan lagi nih. Kalau ada kesempatan hinggap di Bapak, apa yang Bapak lakukan? Yang pertama, apa yang Bapak pilih? Ya, gini, balik lagi bahwa saya adalah petugas partai. Kenapa saya ditugaskan oleh partai sebagai bendahara? Pasti pertimbangan partai ada. Kemudian kenapa partai menugaskan saya jadi ketua DPRD? Oke. Nah, pasti ada alasan. Nah, keinginan partai adalah bagaimana menarik simpati masyarakat dengan terobosan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tentunya itu. Sehingga akan berefek secara positif kepada pemilu berikutnya. Oke. Maka akan saya merasa tidak bisa kalau performen partai ini besok tidak naik. Oke. Gitu Ada kan. tanggung jawab berarti di situ, Bang. Nah, ya? iya, karena itu tadi ada beban tugas yang memang harus diselesaikan. Karena bagaimanapun juga ketua DPRD siapapun itu, partai apapun itu gitu, pasti tadi akan lebih mengarah bagaimana mampu mendongkrak performen partai. Oke. Itu Gitu. yang utama. Yang utama. Oke. Nah, kalau bicara peluang, siapapun punya peluang. Tapi saya secara pribadi bahwa belum berpikir ke arah sana atau tidak berpikir ke arah sana. Karena saya hanya sebatas menjalankan tugas.
Jadi kalau partai minta siap dong berarti Pak Ketua. Apapun jabatannya. Saya masih belum mau apa ya? Berstatement. Ya mau berstatement, dan lagian juga Oke. tadi partai pasti punya alasan Iya. ketika dia menunjuk seseorang, Oke. meminta seseorang, pasti punya alasan kan gitu. Iya. Nah, ya saya sekarang belum menuntaskan program-program yang diinginkan sama partai, belum saya tuntaskan. Kemudian besok juga belum lagi apakah besok itu kita bisa menang lagi gitu kan. Tapi yang jelas saya harus persiapkan indikator-indikator itu. Oke, kan. berarti sudah disiapkan dulu. Target tahun depan, berapa kursi? Target insya Allah kami ditugaskan sama partai itu untuk 14 kursi. 14 kursi. Luar biasa ya. Ya. Optimis dong berarti ya. Dan harus optimis. Tapi tentunya kan ada dasar ya, optimis kalau Indikator cuma tadi. ya tadi indikator apa, what do you do kan, apa yang Anda lakukan untuk mencapai ke arah sana gitu loh. Iya. Nah, ketika indikator ini. Jadi nanti indikator ini sehingga ketika saya ditanya berapa targetnya 14 kursi, indikatornya apa bisa sampai ke 14. Saya sudah melakukan A, B, C kan begitu. Berarti rasional lah. Harus Dengan, rasional. Dengan kajian analisa indikator Harus tadi. rasional. Siap. Kalau konstituen menghendaki, sementara ini di mana Pak Ketua? Bersama. Masih tetap anggota dewan. Kalau kan gini, konstituen menghendaki tapi kalau partai tidak mau gimana? Kan gitu. Dilematis. Nah iya, ya jadi satu makanya ya tetap balik lagi bahwa saya nggak mau berandai-andai atau apalagi berspekulasi hal-hal kayak begitu. Bahwa terpenting adalah ketika partai menugaskan, gitu kan, dan ini sudah mengarah bagaimana saya punya ketua partai yang memang itu juga beliau sedang diusung oleh partai, dan kewajiban saya harus mengawal beliau. Wis. Wah. Kalau misalkan kita berumpama, berhayal lah, kalau menurut bahasa jurnalis kita menganalisa gitu. Nah, kalau partai meminta Bapak sebagai misalkan mendampingi sebagai bupati atau wakil bupati, tentu siap dengan kapasitas Bapak sekarang, percaya diri kan? Iya, balik lagi, kalau itu tugas partai dan partai menugaskan sebagai kader harus siap. Harus siap berarti ya. Harus siap. Wah, mantap Pak Alfons Gitu dong. Ya, karena saya yakin Pak, seorang ketua dewan itu pasti punya kapabilitas dan kualitas Pak. Ya. Karena dipilih, tentu dia harus lebih naik satu level daripada yang lain. Begitu Ya. Pak. Dan juga sampai sekarang kondusif saja Pak, Kabupaten Tangerang dipegang Bapak luar biasa. Oke, Pak, menarik kita geser. Bapak tentu saya pernah perhatikan beberapa statement, pernah juga tim kita mau wawancara Bapak. Bapak peduli tentang pesantren, pendidikan keagamaan, begitu ya. Bahkan mungkin Bapak pernah memberikan kontribusi yang luar biasa buat mereka. Bisa cerita Pak? Ya, jadi dulu pada saat saya mengikuti fit and proper test di DPP, saya pernah ditanya sama tim penguji tentang radikalisme dan wawasan kebangsaan. Kan ada, tapi tidak terlihat. Terlihat ketika ada aksi itu baru kelihatan bahwa ini radikalisme, gitu kan. Nah, ini yang kemudian sumbernya dari mana? Saya mencoba untuk mapping, gitu kan. Nah, salah satu adalah bagaimana kita melihat dunia pendidikan ini penting, terutama untuk move the culture, budaya tadi. Karena pendidikan karakter ini kan memang sedang tinggi, dan lembaga-lembaga pendidikan itu penting. Nah, termasuk di pondok pesantren, madrasah, majelis, dan lain sebagainya. Yaitu yang mungkin ini tidak atau belum mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah daerah. Walaupun kita tahu bahwa Pak Bupati dalam visi misinya mencanangkan Kabupaten Tangerang yang religius. Nah, tentunya religius ini kan ada indikator juga. Nah, maka saya coba untuk berkomunikasi, karena memang pada tahun 2000 itu 2000
2020 itu masih kecil capaiannya, yaitu baru 46%. Oke. Maka kita coba nih, akhirnya coba komunikasi dengan beberapa dan turun ke lapangan dan lain sebagainya. Betul ada program Sanitren salah satu yang sudah diprogramkan dan sudah direalisasi, dan itu luar biasa. Luar biasa. Tapi kemudian sejalan dengan waktu ini kan perkembangan pondok pesantren juga pesat. Betul. Pesat, kemudian majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, akhirnya lembaga-lembaga pendidikan yang formal maupun non formal yang di lingkungan Kemenak itu sendiri yang memang. Nah, karena memang itu menjadi salah satu target untuk capaian sejauh mana pemahaman masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan religius tadi, tanpa harus membedakan agama apa, kan gitu. Nah, tentunya di religius inilah yang akhirnya kita konsentrasi. Nah, sehingga kita coba program infrastruktur di samping Sanitren, kemudian kita coba untuk mengembangkan itu, kita perhatikan beberapa majelis taklim, madrasah, ibtidaiyah dan sanawiyah yang memang selama ini belum merasakan programnya. Dan saya lagi minta kepada Pak Bupati untuk segera merealisasikan, pertama terkait dengan tadi LPTQ ini adalah salah satu program mengarah untuk religius tadi. Tapi bukan hanya sebatas itu, bagaimana agar tadi terintegrasikan dalam rangka untuk mengantisipasi radikalisme, ajaran-ajaran yang memang itu tidak diperbolehkan. Maka saya sudah sampaikan kepada Bupati secara lisan, Pak Bupati, mari kita konsentrasikan untuk pembangunan masjid di setiap kecamatan, biar nanti dalam ritme penyampaian dakwah dan lain sebagainya ini lebih mengedepankan kepada potensi lokal dan kerawanan lokal. Maka insya Allah ke depan per kecamatan, iya. Ya, itu nanti akan masuk struktur anggaran apa gimana Pak? Oh iya, nanti kalau 29 kecamatan kan kalau kita hitung 1 miliar baru 29 miliar kan gitu. Artinya disitulah untuk untuk kegiatan PHBI, pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah kami targetkan untuk di 2024. Luar biasa. Makanya saya bilang, ini saya tahu persis lah track record Pak Ketua ini, apalagi di dunia pesantren ini kan tentu kegiatan pembentukan karakter tadi akan mengikis radikalisme Pak, begitu Pak. Cuma menarik Pak, ini ada berita sumbar sempat ramai, ini bikin gaduh juga ternyata ya. Itu yang malah bertolak belakang dengan saya tahu persis ya tentang karakter Pak Ketua. Pak Ketua dilaporkan ke KPK terkait, mohon maaf, menyundat anggaran hibah yang diberikan kepada 16 di Sanawiyah. Nah, saya ingin tahu dari Pak Ketua langsung, mumpung kita tatap muka, apa yang bisa disampaikan Pak Ketua terkait isu ini, Pak? Yang jelas bahwa isu yang disampaikan sama mereka itu tidak benar. Jadi mesti harus disampaikan dulu kronologisnya. Bahwa pemerintah daerah itu menganggarkan beberapa madrasah yang itu sifatnya hibah. Dan itu kita diberikan ruang secara konstitusi itu kan ada ruang reses, ada ruang TW dan musrenbang. Kalau reses ini kan wajib melibatkan elemen masyarakat. Nah, 2021 itu kita coba untuk mengakomodir dari segmen pendidikan. Kita undang mereka, kemudian kita apa yang diinginkan sama aspirasi dari segmen pesantren tadi, segmen madrasah. Dan alhamdulillah kalau nggak salah itu bulan April anggaran tahun 2022 2021 kan, kalau reses 2021 untuk 2022. Dan alhamdulillah kita distribusi, kemudian kita serahkan kepada TAPD kan untuk memverifikasi.
Dan sudah, itu sebatas itu dan saya akomodir. Artinya kewajiban saya, karena memang saya disumpahkan, demi Allah saya bersedia untuk menampung aspirasi. Dan itu sumpah janji jabatan kan. Dan kebetulan Dewan ya dikasih kesempatan dalam mengakomodir aspirasi itu 3 ruang tadi ya. Nah udah, terus secara teknis ya saya tidak pernah berurusan dengan teknis. Jadi tidak bersentuhan sama sekali gitu ya? Sama sekali tidak Jadi bersentuhan. hanya membantu mengakomodir kebutuhan. Oh iya, iya salah dong. Selanjutnya teknis di lapangan begitu. Ya kalau mau kita teknis kemudian ikutan ya salah. Ah itu yang anomali saya bilang. Ya. Oke, berarti Pak Ketua sudah memberikan statement tidak sama sekali. Tidak sama sekali dan kita tinggal melakukan fungsi yang kedua yaitu pengawasan. Ya, oke. Nah, masa orang lagi dijalankan kemudian lagi dalam proses pembangunan kemudian tiba-tiba saya ya kita kan nanti ada kan lucunya secara rasional itu anggaran turun langsung masuk ke rekening mereka. Nah, langsung masuk ke rekening mereka. Nah, saya ada di mana? Orang saya yang nganggarin kok, gimana ceritanya? Nah, udah itu juga langsung masuk ke rekening mereka. Gitu. Jadi nggak ada. Apalagi bahkan saya menginstruksikan kalau memang ada pemotongan laporkan ke saya. Karena memang fungsi saya pengawasan. Iya. Nah ini kan yang agak riskan ketika memiliki fungsi pengawasan, bahkan dikhawatirkan ikut bermain di sana. Ini kan yang agak rancu nanti. Betul. Nah, tudingan ini berarti tidak mendasar berarti ya? Tidak benar dan bahkan si pelaku yang saya bilang yang memfitnah saya sudah saya laporkan. Oke, jadi dilaporkan kembali. Oh iya. Dengan pelaporan? Betul. Dengan pencemaran nama baik dan ya fitnah lah ya. Oke, siap. Nah, ini yang kami harapkan juga bersama bahwa supaya masalah ini juga cepat kelar Pak, begitu ya. Karena dikhawatirkan Bapak sebagai ketua ya memiliki marwah integritas yang bagus begitu Pak. Saya tahu persis Bapak di pesantren pedulinya luar biasa. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan saya konsep ini mungkin saya khawatir juga mengarah ke politik kan. Tahun politik sekarang ini Pak. Jadi itu yang dikhawatirkan. Cuman ada satu pesan buat teman-teman lah ya. Pertama ya tadi tetap siapapun ketika kita memberitakan sesuatu itu tadi mesti harus menggunakan pertama ya kebenaran pemberitaan itu. Jadi kemudian yang kedua apa fakta di lapangan. Nah jadi tidak mengarah kepada fitnah pencemaran nama baik. Jadi harapan saya naik ke depan hati-hati. Itu kan dalam memuat satu berita. Ya, harapan saya itu ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran lah buat kita semua bahwa ya memang gampang untuk memfitnah orang. Betul. Ya, menjatuhkan kan? orang gampang. Menjatuhkan orang. Cuman bisa berbalik lebih parah lagi. Itu. Siap. Oke, Pak Ketua, ini makasih banyak waktunya luar biasa. Sama-sama. Walaupun singkat Pak, mudah-mudahan kita next bisa lebih panjang lagi kita berdiskusi. Jadi persoalan yang terakhir kita bahas mudah-mudahan cepat kelar Pak. Saya yakin Pak Ketua cukup bersih Pak di sini Pak. Siap. Ya mudah-mudahan apalagi niat baik untuk pesantren begitu Pak. Pak Ketua terima kasih banyak. Terima kasih. Saya mau pamit ya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa Bantu TV simak terus di Melekat mengenal lebih dekat dengan episode berikutnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Saya Baru Tama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.